Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena Engkau adalah Allah yang selalu menjaga dan memelihara akan hidup kami hingga pada malam hari ini. Sebelum kami merebahkan tubuh kami dalam peristirahatan kami, sejenak kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengar. Namun di atas itu semua, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2024, Senin 15 Januari 2024, dari Kitab Roma pasalnya yang ke-13, dimulai dari ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-10, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih kegenapan hukum Taurat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang kasih, tentu semua kita telah memahami apa tujuan daripada kasih itu dan mengapa kasih itu diberikan dalam hidup manusia. Kasih mendorong kita melakukan sesuatu yang terbaik dan mencegah hidup kita untuk beritikat jahat terhadap sesama manusia. Seorang ayah yang mengasihi keluarganya, dia tidak perlu diperintahkan. Ia sudah memberikan yang terbaik dan rela berkorban waktu dan tenaga bagi keluarganya. Saat seorang ibu kehilangan kasih karena tekanan hidup atau permasalahan ekonomi atau banyaknya masalah yang muncul di benak dan pikirannya, ia bisa saja bertindak buruk pada anaknya. Namun, ketika emosinya mereda dan kasih itu muncul kembali, ia berbalik menghampiri anaknya dengan penuh penyesalan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih menggerakkan manusia untuk melakukan yang terbaik. Namun yang menjadi permasalahan dalam hidup manusia adalah hanya satu, bahwa kasih yang dimiliki manusia itu gampang berubah-ubah. Dia tidak kekal, dia tidak tetap dan tidak sering tercemari. Manusia perlu pribadi kasih itu sendiri untuk mengubah hatinya. Siapakah yang dapat mampu untuk melakukannya? Tentunya manusia harus menyadari akan keterbatasannya dan dapat melakukan kasih dengan bergantung kepada Yesus Kristus. Itulah mengapa Yesus lahir di tengah-tengah dunia ini. Allah yang penuh dengan kasih datang untuk mengubah manusia yang kasihnya terbatas. Kasih manusia terbatas, namun kasih Kristus kekal untuk selama-lamanya. Karena itu kembali kita harus menyadari bagaimana hidup kita untuk melakukan dan menjalani kasih hanya bergantung dan bersandar kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Dapatkah kita mendemonstrasikan bahwa kita telah memiliki sang kasih, yaitu Yesus Kristus? Mari kita sebar, mari kita tebar dan tunjukkan bahwa kita sanggup mengasihi. Tapi ingat, bukan dengan kasih manusiawi, melainkan dengan kasih ilahi. Melakukan tindakan kasih tidak selalu berupa pemberian materi atau barang. Kita dapat mengasihi dengan banyak cara lainnya. Misalnya, bagaimana kita membesuk ketika ada tetangga kita yang sakit?
bagaimana kita menahan diri untuk tidak membalaskan kebencian dan perlakuan buruk kepada mereka yang telah menyakiti kita, atau tetap menyapa dia yang telah membuat celah dan membuat kita tersakiti. Lakukanlah dengan konsisten sambil berdoa agar tindakan kasih yang kita lakukan suatu saat dapat membuka hati mereka terhadap Injil. Selamat mengasihi baik sesama keluarga, tetangga, dia yang pernah menyakitimu, dan kepada banyak orang. Karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar pada malam hari ini. Engkau mengingatkan kami sebagai manusia yang telah Kau selamatkan harus hidup di dalam kasih. Kami menyadari akan keterbatasan kami ya Bapa. Terkadang kasih kami tidak menetap. Kami selalu lupa betapa besarnya cinta kasih-Mu kepada kami yang mengajarkan kepada kami untuk saling mengasihi. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami sehingga hidup kami penuh dengan kasih. Dengan demikian nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih ya Bapa. Ajari kami agar selalu berbuat kasih. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.